Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha risalah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mana atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu musim ketaatan, yaitu salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu bulan-bulan yang kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya jumlah bulan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itu 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berpesan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut, pada bulan-bulan yang mulia tersebut. Dan kita berada daripada salah satu daripada bulan-bulan haram tersebut, yaitu bulan Al-Muharram, yang bahkan Nabi SAW mengatakan kepada kita, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa pada bulan Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Ya, para ulama mencoba berijtihad, ya, menyusun bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutamakan pada kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Ya, yang kita katakan tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka setelahnya adalah bulan Rajab, setelahnya bulan Zulhijjah, setelahnya bulan Zulqa'dah, ya, dari segi kemuliaan. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan waktu-waktu yang mulia atau tempat-tempat yang mulia, maka pergunakan sebaik mungkin waktu-waktu tersebut atau tempat-tempat tersebut dengan memperbanyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita ini tidak panjang. Batas umur kita rata-rata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya berapa? A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilum minhum man tajawaza zalik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ini hanya antara batas 60 sampai 70 tahun. Nabi yang mengatakan ini, Nabi sendiri wafatnya di usia berapa? Beliau wafat di usia 63 tahun. Ya, maka ini usia rata-rata daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya sedikit di antara mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melampaui daripada usia tersebut. Maka dengan usia yang sangat pendek ini, belum lagi dikurangi dengan usia kita sebelum balik, ya, belum lagi dikurangi dengan tidur kita yang mungkin lebih banyak tidurnya, ya, dan aktivitas-aktivitas yang sia-sia lain-lainnya. Betapa banyak dan betapa ringkasnya kehidupan kita. Makanya di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang mulia. Ketika kita melakukan ibadah, amalan saleh pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelipat gandaan daripada amalan dan ibadah yang kita lakukan pada waktu dan tempat-tempat yang mulia tersebut.
Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kita sekali lagi sedang berada pada salah satu musim ketaatan, yaitu pada bulan Muharram. Bahkan saking mulianya Nabi menyandarkan bulan ini dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu mengatakan Syahrullah Al-Muharram, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang kembali Allah berikan kepada kita ini dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tak bosan-bosannya kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Yang bahkan jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, mengalahkan jasa ayah dan ibu kita sendiri. Maka tidak berlebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apala yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman kalian sampai aku menjadi manusia yang paling kalian cintai, melebihi orang tua kalian, anak-anak kalian, dan melebihi semua manusia yang ada. Kenapa? Karena besarnya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Bukankah balasan kebaikan merupakan kebaikan pula yang ia akan dapatkan? Maka di antara cara kita membalas jasa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak selawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan orang yang paling bakhil, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Itu orang yang kikir, orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Ya biasanya orang yang pelit itu kan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat karena khawatir ada yang kurang darinya ketika ia memberikannya. Ya. Itu orang yang pelit, ketika dimintai sesuatu dia tidak mau enggan untuk memberikannya. Kenapa? Karena khawatir yang ada padanya akan berkurang. Tapi adakah yang berkurang dari diri kita ketika kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya tidak ada yang kurang dari kita. Tidak habis suara kita, tidak rusak pita suara kita dengan selalu berselawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendengarkan nama beliau alaihi salatu wassalam. Maka majelis yang paling mulia adalah majelis yang selalu disebutkan nama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu selawat yang kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya bukan untuk Nabi, karena Nabi telah diberikan kebaikan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah dijanjikan tempat tertinggi di surga nantinya tanpa kita berselawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat kita, salam yang kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu kebaikannya kembali kepada kita sendiri, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyrah." Barang siapa yang berselawat padaku satu kali, maka Allah akan membalas untuk kita. Yang setelah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi satu kali, Allah balas untuk kita. Allah berikan kebaikan untuk kita sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada malam hari yang berbahagia ini, ya senang sekali kami dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan pembicaraan kita menjelang masuknya waktu salat Isya nanti adalah tentang sekelumit tentang seputar keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari tentang keseharian Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meneladaninya? Karena seperti yang telah kita sebutkan tadi di mukaddimah, ya umur kita ini sangat singkat. Ya umur kita ini sangat singkat. Dan Allah tahu kita ini selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku manusia yang lemah, ya adalah orang yang senang sekali mengeluh dan bosan serta jenuh pada suatu aktivitas tertentu. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kita untuk terus-menerus berada di masjid. Allah hanya perintahkan kepada kita minimal ke masjid itu berapa kali?
Hanya 5 kali. Ya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah salat. Ya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, yang mana kita di antara tujuan utama diciptakannya kita adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali agar apa? Liya'budun, agar mereka senantiasa terus-menerus beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bukan hanya kita berdiam diri di masjid, tapi bagaimana aktivitas yang kita lakukan sehari-hari juga bisa bernilai ibadah. Bagaimana bahkan jalan kita sendiri pun bisa bernilai ibadah. Jalan yang memang merupakan keseharian kita. Kita berjalan ya dari rumah kita ke masjid. Ya, tuh jarang sekarang jalan, Pak ya. Pakai Honda semua ya. Orang Pekanbaru bilang pakai Honda ya. Walaupun mereknya Suzuki. Ya, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jalan sekalipun ketika kita berusaha ingin melihat bagaimana jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita teladani jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itu jalannya kita itu berpahala. Ya, suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan apa? Syakkan nasu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyah. Pernah suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi tentang berjalan. Ya, subhanallah, tentang berjalan saja mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, gimana sih jalan yang bagus itu? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bin naslan. Ya, hendaklah kalian berjalan dengan cara an-naslan. Ya, an-naslan itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita memperpendek langkah kita sembari mempercepatnya, seperti orang yang sedang turun dari ketinggian. Ya, seperti orang yang sedang turun dari ketinggian. Seperti itu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata para sahabat tadi? Fanasalna fawajadnahu akhafu alaina. Lalu kami praktekkan apa yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dapati itu lebih ringan bagi kami ketika kami berjalan. Ya, dan itu terbukti ma'asyiral muslimin dengan medis hari ini, itu adalah cara jalan yang sangat sehat. Ya, itu adalah cara jalan yang sangat sehat. Ya, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kesehariannya dengan tuntunan wahyu, karena beliau sendiri merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita untuk menjadi teladan bagi kita semua. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan dalam aktivitasnya, maka langsung segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak membiarkan Nabi melakukan sedikit pun kesalahan dalam aktivitasnya. Sehingga ketika hampir terjadi kesalahan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika terjadi kesalahan pada keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ketika datang segerombolan petinggi Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan majelis khusus. Ya, agar mereka, para orang kaya, para pembesar Quraisy, diberikan tempat khusus untuk mereka kalau memang serius Nabi ingin mendakwahi mereka. Karena mereka tidak mau duduk bersama Abu Hurairah, tidak mau duduk bersama Bilal bin Rabah, tidak mau duduk dengan Ashabus Suffah dan para sahabat-sahabat lainnya yang mereka anggap hina di mata mereka, yang mereka anggap kumuh, yang mereka anggap kotor, yang mereka anggap sosialnya lebih rendah daripada mereka, sehingga mereka merasa malu untuk duduk dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kalau Nabi serius ingin mendakwahi mereka, kata mereka meminta agar diberikan waktu khusus, agar diberikan tempat khusus, diberikan majelis khusus untuk mereka. Hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, bukan karena Nabi menginginkan harta, tahta dan wanita dari petinggi-petinggi Quraisy tersebut, tidak. Karena Nabi memang betul-betul menginginkan hidayah bagi para pembesar Quraisy tadi. Ketika mereka mendapatkan hidayah, diharapkan para pengikut mereka, ya para suku mereka pun beriman dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hampir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan firman-Nya, "Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbaka bil ghadati wal 'ashi." Fasbir nafsak,
wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbak bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sabarkan dirimu membersamai orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di sore hari, di pagi hari, yuriduna wajhah, yang mereka inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun keseharian Nabi itu ada yang memang sifatnya murni ibadah dan ada yang sifatnya memang murni kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ibadah tentu sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, begitupun dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagai manusia biasa juga penting bagi kita untuk mempelajarinya. Kenapa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari aktivitas tersebut. Agar kita juga bisa mendekati dengan aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga tidur sebagaimana kita tidur. Nabi juga makan sebagaimana kita makan. Nabi juga menggunakan pakaian sebagaimana kita menggunakan pakaian. Nabi juga berkendaraan sebagaimana juga kita berkendaraan. Nabi juga berjalan seperti yang tadi kita bahas sebagaimana juga kita berjalan. Tapi ketika begitu pun seterusnya. Namun ketika pada setiap aktivitas tadi kita berusaha mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita berharap umur kita yang pendek tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tadi juga bisa menjadi ibadah. Ya, yang mana makan itu adalah kebiasaan kita. Ya, makan adalah kebiasaan kita. Namun ketika kita makan seperti biasa saja, kita tidak berdosa, tapi kita tidak mendapatkan pahala selama aktivitas makan kita tadi. Ya. Tapi sebaliknya ketika kita berusaha, ketika makan tadi kita ingin melihat bagaimana sih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan, bagaimana Nabi ketika makan, bagaimana Nabi setelah makan, maka pada aktivitas makan kita tadi akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ya sampai-sampai menuliskan buku yang sangat istimewa dalam hal ini. Di antaranya Imam Ibnu Sunni, ya Al-Hafiz Ibnu Sunni rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 364 Hijriah. Ya, beliau menulis sebuah kitab ya yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Amalul yaumi wal lailah. Yaitu tentang aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari dan malam hari. Ya, dan beliau katakan apa? Ini adalah sulukun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbih azza wa jal wa mu'asyaratuhu ma'al ibad. Hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini adalah apa? Merupakan aktivitas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah sehari-hari, dan juga mu'asyaratuhu ma'al ibad, dan juga bagaimana interaksi Nabi, bagaimana berbaurnya Nabi dengan sesama manusia. Karena Nabi juga hadir ya selaku ayah, sebagaimana kita juga menjadi ayah di rumah kita. Nabi juga hadir menjadi sebagai suami, sebagaimana kita juga menjadi suami di rumah kita. Nabi juga hadir sebagai manusia biasa yang melakukan aktivitas jual beli, sebagaimana kita juga melakukan aktivitas jual beli, dan begitu seterusnya. Maka ini sungguh sangat menarik ketika kita berusaha untuk melihat bagaimana keseharian Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak banyak hadis yang beliau kumpulkan, beliau hanya mengumpulkan sekitar 773 hadis. Mulai dari bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu tebal Pak kitabnya, hanya sekitar 500-an halaman. Ya, hanya sekitar 500-an halaman. Jadi dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lainnya, ini kitab yang tidak begitu tebal. Ya, dan ini adalah kitab yang sangat disayangkan kalau kita lewatkan tanpa kita membacanya, karena dia khusus membahas tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala juga menulis kitab dengan judul yang sama, yaitu Amalul Yaumi wal Lailah, yaitu
aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari, pada siang hari maupun pada malam hari. Pada kesempatan ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kita akan mencoba merinci sedikit saja tentang salah satu aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang bagaimana tidurnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nanti tidur nih Pak ya habis ini ya. Karena di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apa? Beliau tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka banyak bicara setelah sholat Isya. Ya, beliau tidak suka banyak bicara setelah sholat Isya, kecuali itu memang sebuah kepentingan. Ini juga di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sudah sangat jarang kita amalkan. Ya, banyak sekali di antara kita yang setelah sholat Isya menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Ya, bahkan bukan untuk aktivitas-aktivitas yang berguna, hanya sekedar untuk duduk-duduk bersama teman-temannya di kafe-kafe, ya, atau hanya untuk menonton televisi yang tidak ada faedahnya, atau melihat handphone, ya, media sosial yang tidak menambah ilmunya. Maka ini tentu di antara aktivitas kita yang telah menyelisihi sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Nabi itu tidurnya sebanyak 3 kali dalam kesehariannya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 24 jam, ya, tidur Nabi itu 3 kali. Ya, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan yang sampai kepada kita, yaitu pertama tidur malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lihat rinciannya bagaimana, kapan Nabi memulai tidurnya dan bagaimana Nabi memulai tidurnya. Itu tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua apa? Qailulah, yaitu tidur siang sebentar, yaitu tidur sebelum zuhur. Kemudian apa? Yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan at-ta'ris. Itu apa? At-ta'ris. At-ta'ris ini apa? Yaitu tidur sejenak setelah sholat tahajud. Ya, tidur sejenak setelah sholat tahajud. Dan itu bukan tidur pulas. Bukan tidur pulas, itu yang nanti akan kita lihat bagaimana tidurnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita membahas tentang tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas sebagian besar malamnya memang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi untuk dihidupkan, ya, malam-malam tersebut dengan bermunajat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang yang berselimut, ya, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau pada malam hari, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali hanya sedikit, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Ya, engkau bangun, dirikan malam tersebut setengahnya atau kurangi sedikit, kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang sebagian besar malam tersebut memang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita idealnya minimal, ya, waktu minimal bagi kita untuk bangun tidur itu kapan? Ya, waktu paling minimal bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun itu kapan? Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal, ya, minimal paling terlambat kita bangun tidur itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak pada azan pertama. Ya, pada azan pertama. Ya, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada azan subuh adalah 2 kali azan. Yang mana azan pertama tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang sedang tahajud bahwasanya waktu subuh sebentar lagi masuk. Yang kedua, untuk membangunkan orang yang masih tertidur. Ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yamna'anna ahadukum au ahadan minkum adanu Bilal. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian, ya, terpengaruh dengan azannya Bilal. Min sahurihi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian terpengaruh dengan
azannya Bilal lalu dia menghentikan sahurnya. Fa innahu yu'adzanu aw yunadi bil lailin liyarji'a qa'imakum aw liyunabbiha na'imakum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya azan Bilal itu bukan menandakan masuknya waktu salat subuh. Tapi apa? Untuk mengingatkan orang yang sedang tahajud bahwasanya sebentar lagi waktu subuh akan masuk, lalu mereka bisa beristirahat sejenak. Dan juga untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih tidur bahwasanya sebentar lagi waktu subuh itu akan masuk. Berapa jarak antara azan pertama dan azan kedua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebagian riwayat disebutkan apa? Qadra 50 ayat. Itu antara azan pertama dan azan kedua, ya antara azannya Bilal dan azannya Ibnu Ummil Maktum, itu jaraknya sekitar 50 ayat. Ya, kita membaca sekitar 50 ayat. Itu para ulama menjelaskan bahwasanya ayat yang tidak terlalu pendek dan ayat yang tidak terlalu panjang. Itu perkiranya mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit. Ini waktu paling terlambat seharusnya ya bagi seorang muslim untuk bangun daripada tidurnya. Kenapa? Karena di waktu tersebut ketika dia terbangun dia bisa bersiap-siap. Kalau dia belum witir paling tidak minimal dia bisa witir. Ya dia bisa melakukan salat witir. Nah, ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering sekali terabaikan oleh kita. Banyak di antara kita yang bangun baru ketika azan dan tidak sedikit yang bangun ketika iqamah. Ya padahal waktu iqamahnya udah panjang jaraknya antara azan dan iqamahnya. Ya subhanallah, ini kita akui. Ya di antara bentuk keteladaran kita ya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya apa? Di antara sebabnya karena kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Ya maka di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidur, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa? Yaitu hendaklah kita setelah mengerjakan sholat isya segera tidur. Kalau tidak ada keperluan yang penting, kalau tidak ada keperluan yang mendesak, ya maka hendaklah segera untuk tidur. Karena ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal hadits ba'dah. Ya apa kata Abu Barzah radhiyallahu taala an? Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci. Bahkan beliau menggunakan kalimat apa? Yakrah. Nabi itu benci, tidak suka. Nabi itu tidak suka tidur sebelum salat isya. Kenapa? Karena khawatir bablas isyanya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka banyak bicara setelah salat isya. Ya Nabi itu tidak suka banyak berbicara setelah salat isya, kecuali memang hal-hal yang penting. Ya memang terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat isya itu waktu beliau berdialog dengan istrinya, itu sebentar sebelum tidur beliau berdialog dengan keluarganya. Atau terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dimintai sesuatu oleh para sahabat atau kedatangan tamu pada waktu tersebut, Nabi tetap menerima tamunya, dan itu tidak setiap malam. Setiap malam. Adapun pada umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak ada hal yang penting, ketika tidak ada hal yang mendesak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera tidur. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Minhaj ya menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Kata beliau apa? Wattafaqal ulama ala karahiyatil hadis ba'daha illa ma kana fi khair. Dari hadis ini kata beliau apa? Para ulama sepakat tentang dibencinya banyak aktivitas, banyak bicara setelah sholat isya, kecuali pada hal-hal yang kebaikan. Kecuali pada hal-hal yang memang merupakan kebaikan. Ya entah mungkin di situ kita ingin merojaah Al-Quran, kita ingin membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya atau kita ingin mempelajari suatu ilmu, itu tidak mengapa. Ya itu tidak dipermasalahkan seperti yang dilakukan oleh para ulama kita, yang mana mereka memanfaatkan waktu malam tersebut memang untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah semalam suntuk tidak
Tidak tidur hanya memikirkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umair, madza fa'alan Nughair. Ya wahai Umair, yaitu sahabat pada saat itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil, yang memiliki peliharaan burung yang burungnya mati, maka Nabi menghibur sahabat kecil ini ya dengan mengatakan, wahai Umair, apa yang sedang dilakukan Nughair, ya burung peliharaanmu itu. Ya beliau memikirkan satu hadis ini sepanjang malam, dan beliau menyimpulkan lebih daripada 70 faedah daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ringkas ini. Wahai Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Nah, kalau ini yang kita lakukan seperti Imam Syafi'i, tidak mengapa, Pak. Ya, ini tidak mengapa. Ini suatu kebutuhan. Karena ini suatu hal yang kebaikan. Ya, bukan suatu kesia-siaan. Maka setelah ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, setelah mendengarkan ini, ya maka berusahalah kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Bahkan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan apa? As-samaru ba'daha qad yuaddi ila an-naumi 'anis subh. Kenapa Nabi membenci begadang di malam hari? Karena bicara, kalau kita udah mulai bicara, apalagi kalau bicara kita dengan teman dekat kita, dengan orang yang memang sudah sangat dekat dengan kita bicara dengan mereka setelah sholat isya itu biasanya bablas. Tidak akan cukup setengah jam. Dan biasanya juga bukan membicarakan kebaikan. Apalagi kalau orang sekarang bilang kalau nggak ngegosip itu nggak enak duduk-duduknya. Ya subhanallah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau Pak, sesungguhnya begadang itu, ya begadang setelah sholat isya itu dapat menyebabkan seseorang tertidur daripada sholat subuh. Au an waqtihal mukhtar. Au an qiyamil lail. Atau dia karena begadang bisa terhalang untuk bisa sholat malam, kata beliau. Apa kata beliau berikutnya? Wa kana Umar bin Khattab yadribun nasa ala dzalika wa yaqul asamaran awal al-lail wa nauman akhirahu. Dan bahkan kata beliau apa? Umar bin Khattab dahulu ketika beliau menjadi khalifah, beliau ketika ketemu orang yang setelah sholat isya duduk-duduk, ya bercerita, tertawa, beliau memukul orang-orang tersebut. Ya kalau Umar hidup hari ini, ya banyak orang yang kena pukulnya Pak Ibu. Ya, maka kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwasanya dahulu memukul orang-orang yang melakukan perbuatan ini, yang tidak segera tidur setelah sholat isya. Apa kata beliau? Asamaran awalal laili wa nauman akhirahu. Apakah kalian begadang pada permulaan malam lalu di akhir malam kalian tidur? Padahal waktu terbaik untuk umat ini adalah akhir malam tersebut. Ya maka ini sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi berikutnya apa? Wa qala al-ulama wal makruh min al-hadithi ba'da al-isya wa huwa ma kana fil umuri allati la maslahata fiha. Dan yang dibenci itu kata beliau apa? Adalah pembicaraan setelah salat isya yang mana pembicaraan tersebut tidak ada maslahatnya. Ya pembicaraan tersebut tidak ada maslahatnya. Ini yang dibenci oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma fihi maslahah. Adapun pembicaraan yang ada maslahatnya, wa khairun, dan pembicaraan yang ada kebaikannya, la karahata fihi, itu tidak dibenci. Wa dzalika ka mudarasatil ilm, itu seperti kita sedang saling belajar, ya mengulang pelajaran yang tadi dipelajari di siang hari. Wa hikayatus salihin, wa hikayatis salihin, atau kita membaca cerita-cerita orang-orang yang saleh. Ya, au muhadatsatid dhaif, atau kita sedang menerima tamu, enggak masalah, karena itu tidak setiap malam. Ya enggak pula kita harus usir, Pak. Oh, ini sudah salat isya, ini waktunya tidur, jangan datang. Tidak, kalau memang sekali-sekali mereka datang, ya tamu dari jauh misalkan, entah itu kerabat kita, teman jauh kita yang tiba-tiba datang tengah malam setelah salat isya, itu disambut. Ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun perbuatan-perbuatan yang tidak ada maslahatnya, kata beliau rahimahullahu taala, maka itu sesuatu yang dibenci. Ya, maka itu sesuatu yang dibenci. Maka ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali kita abaikan, sehingga ya sering sekali kita tertidur ya di akhir malam, kita tidak terbangun ya untuk melakukan taqarrub, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal salat malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'bus salihin qablakum. Ya, salat malam itu adalah
kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sebelum tidur maka hendaklah kita mematikan semua api. Ya, baik api yang berupa api ya maupun listrik kita, ya lampunya, kabel listriknya dan hal-hal yang berkaitan lainnya, maka hendaklah kita padamkan ketika kita hendak tidur. Ini adalah petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih." Ya, matikanlah semua lampu-lampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idza raqadtum," ketika kalian hendak tidur. "Wa ghalliqul abwab," dan tutuplah semua pintu-pintu. "Wa uqul asqiyah." Ya, kemudian telungkupkanlah bejana-bejana yang terbuka. Wa khamirut ta'am wasyarab, dan tutuplah semua makanan dan minuman kalian, walau bi'udin ta'ruduhu alaih. Ya, walaupun dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sepotong kayu ya yang menutupinya. Ya, kalau tidak tutup ya untuk menutupi bejana kita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutupilah dengan sepotong kayu. Ya, dengan sepotong kayu. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa di antara hikmah daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, zakarul ulama lil amri bitaghtiyah fawaid. Ya, para ulama menyebutkan kepada kita beberapa faedah tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ketika menutup bejana tadi. Apa faedahnya? Minha al-faidatan allatani waradata fi hadhil ahadits. Di antaranya ada dua faedah yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang hal ini, yaitu wa huma siyanatuhu minasyaitan. Yang pertama adalah apa? Yaitu menjaga makanan dan minuman kita tadi daripada syaitan. Ya, menjaga makanan dan minuman kita tadi agar tidak tersentuh oleh syaitan. Ya, fa inna syaitan la yakshifu ghita'an wa la yahullu shiqa'an. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka sesuatu yang tertutup ya daripada bejana-bejana yang kita telah tutup tadi. Apalagi ketika kita menutupnya, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat lain ketika menutupnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazkurusmallah. Ya, dan sebutkanlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita tutup pintu tadi, ketika kita tutup bejana kita tadi, ya, kita tutup tempat makan, tempat minum kita tadi, ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah kita, makanan kita, minuman kita daripada syaitan. Wasiyanatuhu minal waba, dan menjaga makanan dan minuman kita tadi daripada wabah penyakit. Alladzi yanzilu fi lailatin minas sanah. Yang mana dalam riwayat lain ya Nabi menyebutkan bahwasanya ada satu masa dalam satu tahun itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah penyakit. Ya, Allah menurunkan kepada kita wabah penyakit dan kita tidak tahu itu kapan. Bisa jadi malam ini, bisa jadi malam besok, bisa jadi malam-malam seterusnya. Maka hendaklah kita tutup bejana tersebut, kita tutup tempat makan kita, ya, tempat minum kita agar terhindar daripada wabah penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga kata beliau, wasiyanatuhu minan najasah. Ya, dan menjaganya daripada najis wal muqazzarat, ya, daripada hal-hal yang kotor, ya, daripada hewan-hewan yang kotor seperti kecoa, tikus dan seterusnya. Ya, ini diantara faedah daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup bejana. Udah masuk Isya, Pak? Baik. Ya, baik, karena waktu Isya telah masuk, maka azan Isya terlebih dahulu. Setelah kita lanjutkan sedikit tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum tidur. Wallahu taala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang keseharian Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang tidurnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur adalah menutup pintu-pintu rumah kita, yang menutup bejana-bejana kita, baik itu bejana air, baik itu tempat makanan maupun tempat minuman kita. Maka hendaklah kita tutup itu semua, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua dapat melindungi daripada syaitan, ya, dan dapat melindungi makanan dan minuman kita daripada wabah penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada satu malam dari 1 tahun, dan kita tidak tahu pada malam yang mana itu. Maka hendaklah pada setiap malam kita lakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, matikan semua lampu-lampu kita, ya, karena bisa jadi hal inilah yang menyebabkan kecelakaan, ya, pada suatu keluarga, waliyazubillah, yaitu ketika lupa mematikan kompor, ya, mematikan listriknya, matikan lampunya, terjadi konslet dan seterusnya sehingga terjadi kebakaran. Ya, maka Nabi sangat tegas dalam hal ini, karena kalau di zaman Nabi kan tidak listrik seperti kita. Di zaman Nabi itu lampu, ya, dari api. Makanya Nabi khawatir ketika nanti datang tikus, ya, fa'rah, itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuwaisiqah, itu binatang yang fasik, ya, binatang yang membawa
keburukan, itu diantaranya adalah tikus. Maka tikus ini dikhawatirkan nanti ya dia sembarangan ya kan, dia jalannya itu sembarangan, entah itu ke makanan kita, ke minuman kita, bahkan ke benda-benda listrik tadi, yang sehingga ya, tikus kan sekarang suka gigit kabel juga kan Pak. Kalau di zaman Nabi suka ganggu api, ya, ganggu bejana-bejana lampu-lampu tersebut. Ya kalau di zaman kita hari ini mereka suka bahkan menggigit-gigit kabel dan seterusnya, dan ini dikhawatirkan ya bisa terjadi konslet dan terjadi kebakaran. Karena sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya sangat tegas dalam mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Setiap malam beliau selalu mengingatkan keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya ya untuk mematikan lampu-lampu mereka sebelum tidur. Kemudian di antara sunnah Nabi kita yang mulia, kita percepat ya Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah ya ketika sebelum tidur tadi kita berwudu ya seperti wudu kita ketika kita hendak salat. Ini di antara anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala an. Beliau katakan apa? Idza ataita maqja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ketika engkau hendak pergi ke tempat tidurmu wahai Barra, hendaklah engkau berwudu seperti wudumu ketika engkau hendak melakukan salat. Ya, hendaklah kita berwudu seperti wudu kita ya ketika kita hendak melakukan salat. Dan hendaklah ketika kita sebelum tidur tadi ya kita melakukan salat witir. Ini dilakukan bagi orang-orang yang khawatir dia tidak akan terbangun ya di sepertiga malam terakhir. Ya dia tidak akan terbangun di sepertiga malam terakhir, itu biasanya terasa oleh tubuh kita. Ketika kita mungkin kelelahan di aktivitas kita pada hari itu, kita merasakan sepertinya kalau kita tidur pada malam ini kita akan bangunnya telat. Ya mungkin ketika bangunnya ketika azan subuh, maka kita bisa lihat diri kita. Dan jangan setiap hari. Kalau setiap hari kita bangunnya ketika azan subuh, ya berarti kita telah melewatkan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir. Maka hendaklah ini sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita perhatikan dalam keseharian kita. Ya lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Summattaji ala syaqqikal aiman. Kemudian ketika engkau tidur wahai Barra, hendaklah engkau tidur dengan posisi tubuhmu sebelah kanan. Ya dengan posisi tubuhmu sebelah kanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, ini adalah cara tidur yang sangat-sangat sehat. Ya karena ya kata para medis itu seperti ukuran paru kita, ukuran paru kanan dan paru kiri berbeda. Ya jantung kita terletak di dekat ya sekitar paru-paru kiri kita. Ketika kita tidur ke sebelah kiri kita, maka jantung kita ini akan terbebani beban yang berat daripada paru-paru kanan kita, karena ukurannya lebih besar daripada paru-paru kiri. Ya, tapi ketika kita tidur sebelah kanan, ya seperti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jantung kita pun akan terasa ringan. Dia tidak terbebani dengan anggota tubuh lainnya di dalam organ tubuh lainnya di dalam tubuh kita. Begitupun dengan liver kita, begitupun dengan lambung kita. Ya ini posisi tidur yang sebelah kanan ini adalah posisi tidur yang sangat sehat dan telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qul, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan pada kita Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya sebelum tidur kita mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu hai Allah, wa alja'tu zahri ilaik, dan aku datang dengan punggungku kepadamu ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaik, semua itu aku lakukan mengharapkan ya harapan kepadamu wahai Allah. La malja'a wa la manja mink illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat berlindung darimu ya Allah kecuali hanya kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku telah beriman juga dengan nabi yang telah engkau utus. Ya ketika engkau membaca doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu engkau wafat di tengah tidurmu, ya fa anta 'alal fitrah, maka engkau wafat dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doa ini merupakan kalimat-kalimat
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur. Maka kalau Allah menakdirkan seandainya kita wafat di tengah-tengah tidur kita ketika membaca doa ini, maka kita wafat dalam keadaan fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa-doa yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Tapi kita tahunya hanya doa yang pendek. Apa itu, Pak? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu pun jarang kadang kita baca. Ya, itu pun jarang terkadang kita baca. Subhanallah, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sunnah-sunnah Nabi yang sabitah, sunnah-sunnah Nabi yang sahih yang datang kepada kita. Kalau semuanya berusaha kita amalkan, itu tidak akan sanggup kita amalkan. Lalu untuk apa kita membuat hal-hal yang tidak pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa ini saja mungkin banyak di antara kita yang belum menghafalkannya, ya, dan belum mempraktekkannya ketika kita tidur. Padahal ini adalah doa yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana ketika kita baca doa ini lalu kita wafat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wafat dalam keadaan fitrah. Ya, dan juga tadi kita berwudu sebelum tidur. Ya, subhanallah, ketika kita berwudu sebelum tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata tahira, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malak, maka bersamanya akan bermalam seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini senantiasa menjaganya selama tidurnya. Fala yastayqiz illa qala al malak, dan tidaklah dia tidur dan tidaklah ia terbangun daripada tidurnya kecuali malaikat senantiasa mendoakannya dalam selama tidurnya. Ya, subhanallah, ketika kita tidur dalam keadaan suci tadi, dalam keadaan berwudu, malaikat bermalam dengan kita, bukan syaitan. Ya, dan selama kita tidur tadi, malaikat mendoakan kepada kita sebuah doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Ya, betapa mulianya kita hidup dengan sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa kita bahas tidur ini, Pak? Ya, karena lebih daripada sepertiga umur kita habiskan untuk tidur. Ya, maka sayang sekali tidur yang menghabiskan lebih daripada sepertiga umur kita ini pergi sia-sia begitu saja tanpa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada aktivitas tidur kita. Ya, lihatlah ketika kita tidur dengan melaksanakan sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, sunnah-sunnah ketika kita terbangun daripada tidur kita. Ya, sunnah-sunnah ketika kita memang bangun di jam bangun kita. Ya, betapa indahnya dan betapa nikmatnya dan betapa berkahnya hari-hari yang kita lalui dengan meneladani keseharian Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu kita yang terbatas, ya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga di kesempatan yang lainnya kita dapat kembali membahas tentang betapa indahnya keseharian Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mendekati apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap keberkahan daripada aktivitas yang kita contoh daripada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad juga diutus kepada kita semua untuk menjadi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dijadikan suri tauladan, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.